Sobat Keeper semua, yaitu tadi hasil playtest dari iRest Nakula ya. Jadi ini saya belum masukin lagi ke dalam tas ya, karena barusan saja saya cuci setelah playtest kemarin ya. Nah, jadi ya seperti yang Sobat Keeper bisa lihat ya, di situ Sobat Keeper bisa ngelihat saya sengaja tidak nge-cut ya. Ada beberapa tendangan volley yang biasanya saya bisa tangkap dengan sangat lancar sekali, tapi di situ saya harus nge-spill bola tersebut atau bolanya lepas dari grip saya ya. Itu di situ saya sengaja menyatakannya, ya sengaja saya tampilkan ya. Kalau biasanya di video-video lain once in a while itu bakal terjadi ya. Namun saya sengaja juga mau menunjukkan, bukan karena saya mau menjelek-jelekan si iRest Nakula ini, tapi di situ saya sendiri ngerasa si iRest Nakula ini memiliki grip yang tidak konsisten ya. Tidak konsisten dalam artian di momen-momen tertentu saya merasa gripnya ini standar aja sebenarnya untuk mid grade gitu ya. Namun di beberapa momen saya sering ngerasa build-nya dia ya, dalam artian desain gasetnya dan juga ukuran lebar dari si negatif cut-nya ini yang lebar, itu membuat kontrol jari itu rasanya lari gitu ya. Jadi saya kadang ngerasa gripnya ini tidak konsisten ya. Untuk kalau saya mau nyatakan dengan bahasa saya, tidak konsisten, kadang feel di jarinya enak, kadang di feel jarinya itu lari gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya dugaan saya itu sebenarnya muncul dari gasetnya ya, yang seperti kita bisa lihat di sini ya. Gasetnya ini ada di sisi ya, yang artinya tentu saja kalau mungkin gara-gara saya udah kebiasa dengan Evo negatif cut, Hyla cut ya, yang dimana desain gasetnya itu udah bagus ya, dalam artian dia tidak menghalangi daerah tangkapan bola kamu ya. Jadi yang selalu bersentuhan dengan bola itu latex ya. Sedangkan di iRest Nakula ini ya, kamu masih bisa melihat di sini yang bersentuhan dengan bola masih sangat mungkin gaset ya. Itu juga sebabnya sebenarnya full negative cut itu semakin jarang digunakan di glove-glove modern ya. Dan di sini ya saya baru gunakan ini benar-benar hanya sekali ya, satu sesi latihan ketika saya merekam video playtest yang Sobat Keeper sudah saksikan tadi. Dan di sini sudah ada abrasi yang cukup masih ringan ya, namun saya kaget karena biasanya glove mid grade di playtest atau latihan yang pertama itu biasanya belum ada tanda-tanda abrasi ringan ya. Nah di sini sudah ada tanda-tanda abrasi ringan, meskipun bola di lapangan yang saya gunakan dan juga bola yang saya gunakan itu menurut saya tergolong ya seperti biasa ya, di lapangan Patriot dekat rumah saya. Namun cuacanya kemarin barusan hujan, yang berartinya pasir dan kerikil tidak segampang terbang itu, dan kualitas bola yang saya gunakan pun tergolong baik ya, jadi bukan yang memicu abrasi ya dari bola, minimal dari bola saya bisa jamin. Nah tapi kalau misalnya dari lapangan, nah untungnya itu hujan ya, tadi Sobat Keeper mungkin bisa perhatiin ya di bagian apa sih namanya, bagian tempat kotak 6 meter keeper itu berlumpur sekali ya. Dan dengan kondisi seperti demikian, dia sudah memiliki abrasi ringan di bagian ujung jari, padahal baru hanya digunakan sekali ya. Sehingga dengan grip yang konsisten, namun saya duga ini gara-gara negatif cut-nya ya, karena negatif cut-nya yang ngebuat ada tension dan dia jadi lebih rawan abrasi, dan semua abrasinya itu konsisten ada di ujung-ujung jari ya, yang berarti benar ini diakibatkan oleh negatif cut ya, yang ngebuat durability latexnya itu turun ya. Latexnya sendiri kalau saya tidak salah new basic ya. Dan sebenarnya kalau saya bandingkan latexnya ini dengan latexnya Fly One, saya bandingkan dengan latexnya TKB Ristar yang sama-sama menggunakan new basic, sebenarnya ini di level yang kurang lebih sama ya. Saya bahkan ketika kamu melakukan tes seperti ini ya, habis sudah pre-washing, habis dicuci 2 kali ya, artinya gripnya ini sudah maksimum ya, itu feel-nya dengan Fly One hampir nggak ada bedanya ya. Bisa jadi mungkin kalau Fly One saya karena ada busa di bawah ya, jadi padding di Fly One itu lebih bagus daripada si Nakula ini. Jadi tapi kalau feel permukaan rasanya tidak ada yang berbeda ya, cuma ada mungkin di softness-nya atau feel di dalamnya ya, karena padding foam-nya biasa beda. Nah seperti demikian. Jadi dari segi latex, menurut saya latex dan pemilihan latex dan cut-nya ini membuat umurnya jadi sedikit lebih pendek daripada semestinya ya. Kalau misalnya dia menggunakan hybrid cut ya, Evo negative roll cut, itu harusnya umurnya bisa lebih baik ya. Tapi tidak ada, tapi sayangnya ya itulah desainnya ya, jadinya tidak begitu wow ya, kalau saya boleh jujur ngomong. Dari segi grip juga tidak begitu konsisten feelingnya ya. Dan nah ini
yang akan coba bisa sobat kiper rasakan ketika sobat kiper pakai sendiri. Jadi di sini Aires Nakula ini termasuk dengan light glove ya, di mana paddingnya itu hanya di ujung bagian jari seperti ini, dan itu pun hanya menggunakan dumbbacks yang menurut saya pribadi tipis ya. Setelah saya coba kerasa tipis banget, dia di sini fleksibel banget ya, dan bodinya ini sudah menggunakan neoprene ya, sesuatu yang sebenarnya menurut saya agak-agak menarik karena neoprene di harga 368.000 ya, full retail price itu neoprene termurah, glove neoprene termurah saat ini ya. Namun ketika saya gunakan, saya merasa tidak begitu nyaman. Kenapa? Karena rasanya pengap di dalam tangan. Tangan saya di dalam glove ini rasanya pengap ya. Padahal ketika itu saya main, cuaca tidak begitu panas dan glove juga tidak dalam kondisi lembab. Karena kalau misalnya glove dalam kondisi lembab, misalnya habis dicuci belum benar-benar kering ya, itu ada kemungkinan rasanya di dalam tangan itu sauna ketika masuk di kondisi panas ya. Namun ketika saya gunakan glove ini tidak dalam kondisi basah dan juga matahari tidak bersinar terlalu terik. Namun saya merasa tangan saya itu tidak bisa bernafas ya, rasanya pengap panas di dalam sini ya. Tidak separah Diego Monza ya yang glove itu ya, tapi menurut saya cukup mengganggu kenyamanan dari segi aspek kenyamanan ya. Dan ditambah dengan ini menggunakan negatif cut, namun benar dugaan saya dari video review saya sebelumnya, jari saya itu masih bisa bergeser kiri kanan terlalu banyak karena luas bidang latex yang besar ini ya. Jadinya feeling kontrolnya itu tidak begitu bagus ya, dalam artian kalau misalnya dia mengubah settingan gasetnya ya, atau mungkin dikencangin lagi ya, mungkin fit di jari itu bakal meningkat ya. Namun tentu saja saya juga bisa paham ya, karena untuk menyusun itu agak sulit ya, untuk menemukan lebar lebar latex di jari itu sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kamu buat terlalu lebar, umur bakal meningkat, grip juga meningkat, tapi jelas bahan baku juga meningkat dan rasanya itu jadi longgar ya. Padahal kok negatif cut kamu pengennya itu feelingnya fit gitu ya. Sedangkan kalau kamu buatnya itu terlalu pendek, terlalu sempit ya, lebar latexnya itu tidak terlalu besar, kamu akan mendapatkan fit yang lebih bagus, tapi kamu akan mengorbankan umur latex dan juga grip secara overall karena sekarang latexnya jadi lebih sedikit gitu ya. Menurut saya sendiri ya, untuk glove mid grade dengan harga 368.000, kalau nggak salah di beberapa tempat ada diskon jadi 350.000 ya. Menurut saya glove ini itu menarik untuk kamu yang pengen mencoba light glove sebelum kamu membeli glove top grade lainnya ya, yang mungkin seperti Manos ya, yang ada di belakang saya ada ya, yang merupakan light glove yang menurut saya pribadi light glove brand lokal yang ada sekarang yang paling bagus itu masih Manos ya, T1 Super Grip ya. Dan sebentar lagi semoga saya bisa mencoba yang Vigor Grip ya, itu sangat menarik ya. Nah, tapi kalau sobat kiper masih belum yakin light glove itu adalah glove yang cocok buat sobat kiper, tidak ada salahnya membeli si Aires Nakula ini ya. Namun kalau sobat kiper mau menggunakannya untuk rekomendasi saya pribadi itu ini hanya untuk fun football ya. Dan yang kalau sobat kiper pakai untuk latihan, kalau sobat kiper pakai untuk katakanlah kalau untuk latihan itu problemnya ada dua ya. Tidak begitu awet, harganya udah harga mid grade ya, yang artinya banyak pilihan yang lain, dan diperparah dengan light glove sendiri saya tidak akan merekomendasikan buat orang yang sedang latihan, yang dikatakan di usia SSB seperti demikian ya, dan juga untuk latihan. Kenapa? Karena kalau latihan kamu pengennya jari kamu aman gitu. Kamu nggak mau meresikukan jari kamu untuk hari pertandingan, benar ya? Nah, jadinya saya cuma akan merekomendasikan glove ini untuk kamu yang pengen mencoba light glove ya, dan kamu hanya menggunakannya untuk aplikasi fun football ya. Untuk latihan, problem durability, problem light glove, dan juga fakta bahwa masih banyak glove lain yang menurut saya lebih bagus di pasaran dengan harga yang sama seperti demikian ya. Jadi ya, Aires Nakula ini bisa menjadi pilihan untuk beberapa orang menurut saya ya. Untuk produk pertama dari Aires ya, bukan produk yang gagal, jujur aja menurut saya bukan produk yang gagal, namun banyak sekali PR yang harus dikejar oleh si Aires untuk bisa memperbaiki kualitas glove-nya di kedepannya ya. Lagi-lagi minta maaf saya ya, tapi semoga ini bisa dijadikan motivasi dan pertimbangan untuk kedepannya. Oke, itu saja. Salam olahraga sobat kiper semua.